Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Farabila Mardiana dengan NPM 202103006. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu mata kuliah Identifikasi Kebutuhan Belajar Kurikulum, dengan diampu oleh dosen Ibu Wiwin Herwina MPD. Tugas ini yaitu mengenai tentang identifikasi kebutuhan atau merencanakan dan mengadakan analisa kebutuhan. Langsung aja ke videonya, stay tune. Nah, yang pertama ada kebutuhan normatif. Kebutuhan normatif ini disebabkan oleh suatu keadaan yang dipengaruhi oleh faktor keadaan, iklim, prestasi kerja, kondisi badan, keadaan keluarga, perbedaan ukuran yang digunakan, dan perbedaan lain yang dimiliki oleh setiap orang. Contoh yang bisa saya ambil di sini yaitu misalnya dalam bidang pendidikan. Kebutuhan normatif akan muncul apabila penampilan seorang siswa pada suatu lembaga pendidikan berada di bawah rata-rata penampilan siswa yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan itu. Tetapi, walaupun demikian, tidak mudah untuk mengetahui dengan pasti mengenai tingkat perbedaan keadaan seseorang atau sekelompok orang dengan ukuran yang telah ditetapkan itu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang telah disebutkan tadi, seperti perbedaan iklim, prestasi kerja, kondisi badan, perbedaan ukuran, dan perbedaan lainnya yang dialami setiap orang. Yang kedua, ada perbedaan atau kebutuhan komparatif. Kebutuhan komparatif disebabkan oleh suatu keadaan yang dipengaruhi faktor perbandingan kualitas atau mutu dengan pengaruh tujuan yang lebih baik. Contohnya saya ambil dari bidang pendidikan lagi. Jika ada sekolah yang tidak menyediakan buku bagi siswa-siswinya dan ada sekolah lain yang menyediakan secara komplit buku-bukunya, maka di situ terjadi komparatif. Yang ketiga, ada kebutuhan yang dirasakan. Kebutuhan yang dirasakan ini disebabkan oleh suatu keadaan atau keinginan akan suatu hal dilakukan dengan cara melalui wawancara dan interview. Contoh yang bisa saya ambil yaitu misalnya ketika seseorang membutuhkan penyuluhan mengenai self-education tetapi tidak mau mengatakannya kepada sekolah karena dia merasa sekolah bukan tempat yang tepat untuk itu. Yang keempat, ada kebutuhan yang diekspresikan tindakan. Kebutuhan ini yang ditampakkan oleh seseorang yang membutuhkan. Contohnya di dalam masyarakat ada yang namanya sekolah agama dan ditetapkan oleh IREMA. Namun, saat pendaftaran banyak dan membludak. Maka dari itu, mau tidak mau, IREMA harus bertindak akan dibutuhkannya kelas baru. Yang kelima, ada kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan ini merupakan identifikasi kebutuhan yang diantisipasi akan membantu dengan mempersiapkan peserta didik agar mampu memantau lingkungan dan memahami kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan. Contohnya, jika sekitar kurang lebih 5 tahun ke depan, lulusan SMA atau SMK akan meningkat 2 kali lipat, maka akan ada kebutuhan universitas yang baru beserta dengan dosen dan pegawainya. Itu merupakan contoh kebutuhan dari masa depan. Yang keenam atau yang terakhir ada kebutuhan insidentil atau mendesak. Kebutuhan ini diidentifikasi melalui analisis potensi masalah dengan pertanyaan, apa yang akan Anda lakukan bila terjadi kerusakan pada sistem jaringan, telepon atau komputer? Itu misalnya. Dan saya akan beri contohnya, misalnya seperti di saat seperti ini. Adanya pandemi ini membuat masyarakat merasa kebingungan, apalagi tenaga kesehatan. Karena banyaknya orang yang terinfeksi oleh virus corona, maka perlu dibutuhkannya lagi tenaga kesehatan yang lebih banyak lagi. Maka dari itu, masyarakat gencar untuk diberlakukannya sukarelawan yang akan membantu. Itu merupakan contoh dari kebutuhan insidentil mendesak. Itu merupakan contoh yang bisa saya ambil dari analisis kebutuhan. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.